Nah, nah, kita bakal ngomongin tentang pengalaman aku, tapi enggak sih. Kalau kalian tanya ke tempat les manapun, ke online manapun, yang pasti cara belajar UTBK itu cuma satu kok, guys. Cuma satu. Try out, try out, try out, try out terus sampai mati ya pokoknya. Eh, agak terlalu kasar, sorry. Nah, intinya cara belajar UTBK yang paling efektif itu cuma TO terus kalian review, guys. Jadi, fokuslah buat langsung simulasi UTBK. Langsung benar-benar cari tryout yang sama kayak UTBK ya kalau bisa. Kalian kerjain tryoutnya, kalian dapat nilainya, kalian review soal yang kalian salah atau kesusahan itu kalian pelajarin lagi materinya. Soal yang mudah atau kalian bisa jawab dengan cepat itu kalian bisa skip biar mengefisiensikan waktu. Nah, tapi TO-nya juga nggak harus yang banyak-banyak gitu kok guys. Satu minggu itu cukup satu atau dua kali. Serius. Satu minggu cukup satu atau dua kali kalian TO. TO yang ya itu kan berarti 3 jam berarti kan. Kayak seminggu kalian sisain waktu di hari Minggu gitu kan. Soalnya kan nggak ada sekolah kan. Kalian sisain waktu di hari Minggu, kalian kerjain tuh TO siang-siang, sore-sore, malam-malam bebas. Nah, di hari lain, di weekday-nya, di waktu-waktu kosong, kalian review tryout-nya. Intinya itu aja guys. Kenapa? Karena UTBK tuh gini, sistem soal UTBK tuh berpola. Berpola dalam artian materinya tuh nggak jauh-jauh beda. Materinya tuh bakal berputar di situ-situ aja. Nggak bakal yang misalnya awalnya kita belajar tambah-tambahan terus langsung belajar ke integral gitu kan kan nggak. Pasti materinya tuh udah ada lingkupnya sendiri. Jadi kalian tinggal banyak-banyakin aja pengetahuan di lingkup materi tersebut. Saya sama aku, kalian yang penting TO aja sekali atau dua kali seminggu, terus kalian sisa-sisa harinya review itu bakal maksimal maksimal banget untuk hasil UTBK kalian. Oke? Oh iya, tapi ini yang perlu aku mention. Ini penting banget dan harus kalian aplikasikan. Meskipun kalian TO terus, tapi kalau kalian TO-nya nyontek atau main-main gitu ya. Dan banyak tuh yang TO-nya tuh kayak dipotong-potong gitu kayak hari ini pengen matkul apa pengen subtes ini dulu deh, hari ini PU sama PK dulu deh, besok baru literasi deh. Nah, itu menurut aku kurang efektif. Aku lebih rekomendasiin kayak apa tadi, TO yang benar-benar full, baru kalian review materi per subtesnya. Nah, terus, aduh, ini ada yang perlu aku mention lagi. Nah, pokoknya tadi, oh ya, tadi yang TO itu berarti kan dalam artian kalian TO menganggap TO itu sebagai real time UTBK kalian. Anggap pas TO itu kalian lagi UTBK. Jadi biar hasil kalian maksimal, biar benar-benar kelihatan tuh soal mana sih yang aku masih belum paham, soal kayak mana sih yang aku masih belum jago gitu kan. Jadi kalian nge-reviewnya juga lebih efisien gitu ya. Nah, terus yang harus ku mention juga itu kalian harus cari itu guys, tempat tryout yang bagus. Aduh, ini agak kontroversial ya. Ini benar-benar itu sih benar-benar dari pengalaman aku. Jadi ada tryout-tryout yang aku bisa bilang kurang efektif dan aku kurang rekomendasiin buat kalian ngerjain tryout yang kayak gitu. Gimana? Gimana tryoutnya? Kayak nggak pantas deh aku mention. Tapi aku mau mention ini aja, tryout yang bagus sih. Tryout yang bagus ciri-cirinya. Yang pertama, tryout yang bagus itu yang waktunya sesuai sama waktu UTBK. Waktunya dan juga jumlah soalnya. Sama-sama sesuai sama ketentuan UTBK kalian tahun ini. Carilah tryout yang kayak gitu, pasti. Kalau udah nggak kayak gitu, nggak usah kerjain tryoutnya. Kurang efektif. Kedua, ini biasanya dari soal. Biasanya ini banyak di website-website yang menyediakan TO gratis yang cuman minta tribun-tribun gitu. Biasanya, nggak semua ya, nggak semua, tapi biasanya soalnya itu nggak berbobot dan terkesan terkesan ngambil soal dari tahun 1990-an gitu. Serius. Soalnya benar-benar kayak soal kuno gitu dan benar-benar nggak relevan dengan sukses-sukses zaman sekarang.
Jadi saran aku kalian kalau mau TO itu benar-benar TO yang emang platform yang udah banyak review dan terpercaya aja ya. Aku nggak bakal nyebut brand. Intinya ya tempat-tempat les yang terkenal kalian harusnya tahu. Terus website-website yang terkenal juga. Terus di YouTube juga banyak kan. Biasanya ada bimbel-bimbel dan lain-lain itu. Kalau yang terkenal aku bisa rekomendasiin kalian itu harusnya udah bagus sih. Oke. Oh, satu lagi. Satu lagi tentang belajar. Ini tentang aku sebutnya golden time. Golden time. Kalian tahu kan golden time itu kayak apa? Kayak konsep waktu terbaik gitulah, waktu yang paling enak, waktu yang paling wah. Nah, apa korelasinya sama UTBK? Itu UTBK itu menurut aku ya ada golden time-nya guys. Golden time buat kalian kapan buat belajarnya. Nah, ini penting banget. Jadi, apa kalian boleh mungkin catat atau gimana sih biar nggak lupa tentang waktu emas gini, waktu emas buat kalian belajar UTBK yang dimana di waktu ini kalian harus benar-benar belajar karena ini benar-benar bisa memaksimalkan. Nah, sebelum aku mention ini juga agak kontroversial, jadi tolong jangan asal disebarkan gitu ya. Ini juga cuman teori aku, tapi menurut aku teorinya 90% benar sih. Nah, waktu terbaik buat bukan waktu terbaik sih, waktu terbaik ya mulai dari sekarang ya. Tapi waktu-waktu yang tricky gitu yang harus kalian perhatiin itu pertama 1 minggu sebelum UTBK, 1 minggu sebelum UTBK, 1 minggu sebelum UTBK itu biasanya banyak banget bocoran-bocoran soal yang kesebar guys. Bocorannya tuh bener-bener yang, oh, aku bisa bilang 90% mirip. Kalaupun nggak mirip itu biasanya cuman beda cerita atau kayak polanya dibedain dikit gitu loh. Tapi secara konsep materi, secara alur menjawabnya itu biasanya mirip banget. Itu H-1 UTBK. Biasanya bocornya tuh entah di share di Twitter ya biasanya atau sosmed-sosmed lain atau kalau kalian mau kalian tanya biasanya bimbel juga bakal ngasih kayak soal yang H-1 minggu UTBK itu biasanya ada soal khusus. Soal khusus itu biasanya benar-benar mirip banget. Jadi kalian yang nggak bimbel boleh tanya teman kalian yang bimbel gitu ya, atau gimana karena itu kalian harus cari sih infonya, harus cari sih infonya. Oke, H-1 UTBK ya guys. H-1 minggu UTBK, sorry. Terus yang kedua itu kalian harus belajar di minggu-minggu UTBK. Ini khusus buat yang sesi hari kedua atau hari selanjutnya ya. Kayaknya kalau hari satu ya udah kalian harus maksimalkan sebelum itu ya. Nah, kenapa di hari-hari kedua atau setelahnya UTBK? Itu karena kan pasti tiap hari itu ada bocoran dari orang yang udah UTBK. Biasanya mereka bakal kasih kisi-kisi ataupun apapun ya yang mereka ingat ya. Itu biasanya kurang lebih kalaupun nggak sama persis, sama kayak yang aku bilang tadi, dia punya tipe soal yang sama. Jadi kalian bakal punya gambaran soal UTBK kalian tuh kayak bakal gimana. Karena emang gitu sih sistem soal UTBK. Meskipun tiap sesi itu soalnya beda-beda ya, tapi pola materinya tuh kurang lebih sama. Jadi percaya sama aku, kalian H-1 UTBK sama pas hari-hari UTBK itu jangan kurang nggak perlu tryout lagi sebenarnya. Kalau bisa kalian cuma cari-cari bocoran soal-soal dan juga soal-soal yang dikasih tahu konsep-konsep yang dikasih tahu sama orang yang udah UTBK. Oke guys, itu harus dicatat. Biar itu juga sih, biar kalian nggak terlalu tegang gitu sebelum UTBK-nya. Jadi kalian bisa agak nyantai gitu ya kan. Nah, lanjut. Nah, ini ada strategi dan soft skill yang harus kalian dapetin sebelum UTBK. Ini benar-benar penting karena menyangkut ke yang aku bilang tadi tentang eh, waktu UTBK yang sempit, terus pressure, pastinya ada pressure ya dengan waktu sesempit itu, dengan waktu yang sempit, dengan soal yang banyak, dengan masa depan kalian yang dipertaruhkan gitu kan ya. Itu pasti pressure-nya tinggi banget. Jadi, inilah kenapa aku ngerekomendasiin kalian tryout dengan sistem yang sama kayak UTBK. Biar kalian udah kebiasa sama pressure-nya, udah kebiasa dengan alur menjawab dan juga
waktu yang dibutuhkan buat menjawab soal, itu penting banget kalian latih dengan tryout yang benar-benar simulasi UTBK. Biar melatih pressure management kalian dan juga time management kalian. Oke, apalagi PK tuh. PK tuh 20 soal 15 menit. Wah, itu benar-benar gak masuk akal sih. Itu emang di sistem orang nggak bakal bisa jawab semuanya, jujur. Jadi kalian benar-benar harus memaksimalkan waktunya, nggak perlu jawab semua. Nah, soal yang nggak dijawab diapain sih, Kak? Kata kakak, emang UTBK itu emang disetting buat nggak dijawab semuanya. Terus soalnya diapain? Yang pertama, kalau bisa nebak-nebak, nebak-nebak dulu ya. Nebak-nebak tuh tapi jangan ngasal ya. Maksudnya nebak-nebak, kalian tuh baca soalnya. Itu kan biasanya tuh di pilihan jawabannya tuh kayak ada jawaban yang sus gitu kan. Misalnya kayak, aku kasih contoh deh, aku kasih contoh, aku nyebutin kota ya. Pak, misalnya Palembang, Palembang, Semarang, Jakarta, aduh, susah lagi kita nggak semuanya anak geografi lagi. Ya gitu lah, pokoknya intinya ada jawaban yang kalian tuh bisa cari mana yang paling suspicious, mana yang paling mencurigakan gitu kan. Atau enggak jawaban mana yang paling nggak mungkin. Nah itu masih bisa kalian nebak-nebak gitu. Menurut aku masih oke dengan kalian baca soalnya juga. Biasanya kan bakal agak ada feeling tuh. Ini kayaknya dengan dia nanya kayak gini, kayaknya gini nggak sih? Jadi jawabannya kayaknya likely kayak gini. Nah, itu kalian boleh nebak-nebak untuk soal yang nggak sempat jawab. Karena aku ya, karena saya sama aku pasti ada soal yang nggak bakal kalian sempat jawab. Tapi kalau kalian udah nggak bisa nebak-nebak, waktunya udah benar-benar mepet, sisa 10 detik, sisa 20 detik, ini ini kelihatan nggak poster aku ya? Kalian bisa baca nggak ini? Nembak, guys. Strategi nembak. Jadi nembak itu ada strateginya. Betul. Nembak itu ada strateginya. Jangan asal-asalan. Gimana strateginya? Jadi strategi nembak itu kalian yang penting jangan nembak random gitu ya, kayak per pola, kayak soal soal yang nggak kejawab pertama A, soal yang nggak kejawab kedua B, C, kayak kalian jadiin tangga gitu ya. Itu nggak rekomendasi. Nembak kalau bisa konsisten semua soal B, misalnya semua soal B, karena itu secara matematis juga ya, kalau kalian yang yang Kalian kalau kalian belajar peluang probabilitas gitu, itu secara matematis emang lebih efektif buat nembak matematis daribuat emang matematis emang oke. Jadi kalau emang ada soal yang kalian nggak bakal sempet buat nebak-nebak pun nggak sempet, itu lebih baik kalian tembak satu huruf semuanya B gitu kan. Ini boleh dibiasain pas kalian PO. Mulai dari pas PO kalau bisa biasain ini. Oke. Nah, aduh, udah kelar tentang segala tips persiapan gitu ya, segala tips segala persiapan secara belajar. Sekarang mungkin aku bakal ngomong-ngomong dikit tentang tips per subtesnya. Kalian bosen gak sih guys? Ini aku udah ngomong berapa ya? Berapa lama ya? MC ini udah lewat ya. sudah lewat tapi tidak apa-apa. Oke, aku Kalau minta mau waktu dilanjutin sedikit lagi, 5 menit lagi ya. ini 5 menit lagi ya, ya. Oke. Oke guys, ini singkat aja tentang per subtes. Oke. Nah, jadi sebenarnya tiap subtes kurang lebih saran aku sama sih. Emang cuman kalian banyak-banyakin soal aja, terus review soal yang kalian kesusahan. Tapi mungkin ada butuh di highlight di beberapa subtes. Kita coba ke PU dulu. Nah, PU ini sebenarnya butuh dasar. Maksud maksud aku butuh dasar, butuh pengetahuan, hafalan gitu bisa bilang mungkin. Ya, mungkin butuh hafalan dikit, tapi cuma dikit banget. Literally PU cuman rumus atau pola yang harus kalian pelajari itu dikit. Terus kalian bisa, itu bisa dipakai buat ngejawab semua soal. Paling nanti kalian butuh nalar juga, butuh analisis saja untuk tiap-tiap soal beda-bedanya. Jadi emang PU kunci utamanya kalian pelajarin dulu dasar-dasarnya, kayak aduh banyak lagi. Ya kalian coba nanti cari sendiri kayak rumus-rumus dasar PU itu gimana. Itu kalian pelajarin, terus kalian kalau bisa hafal dan juga udah paham, itu tinggal kalian ya udah banyakin latihan soal aja, karena soal PU polanya bakal kurang lebih sama kayak yang lain sih. Maksudnya pola itu bakal sama terus, gak bakal beda-beda banget. Nah, kita lanjut ke PK. Nah, PK mungkin
Sama kayak PU sebenarnya sih. Sebenarnya yang penalaran-penalaran ini kurang lebih sama. Tapi kan PK bedanya kalian harus ngapalin rumus-rumus MTK. Pasti ada sih. Butuh rumus-rumus dasar kayak Pitagoras dan juga hmm, apa ya rumus dasar ya? Ya, pokoknya rumus-rumus dasar ya. Nah, itu perlu kalian hafali dan juga kalian udah kuasai. Nanti tinggal bagaimana kalian mengimplementasikan itu terhadap soal. Gimana caranya? Gimana caranya? Kalian tinggal ya udah banyak-banyakin latihan soal. Kalian banyak-banyakin lingkup materi yang kalian kuasai biar kalian bisa terus konsisten gitu loh kayak dikasih soal ini kalian udah tahu nih polanya bakal gimana. Nah, itu buat PK. Terus oh ya ini juga perlu dimention PK. Kalian harus latihan ngitung ngitung semuanya ya, ngitung ngitung Pitagoras, ngitung cuma tambah-tambahan, ngitung kali-kalian, ngitung akar. Itu kalian harus latih biar cepet. Karena kita tahu PK waktunya tuh paling mepet ya sama PPU dengan 20 soal, 20 soal 15 menit tuh gak masuk akal. 20 soal 15 menit itu berarti satu soal nggak nyampe 1 menit. Itu kalian harus benar-benar bisa ngitung cepat. Jangan jangan nulis lagi gitu ya. Kayak 5 kali 73 itu kalian nulis di kertas itu benar-benar nggak bakal efektif, bakal benar-benar menguras waktu PK kalian. Jadi saran aku latihan banyak PK sambil latihan ngitung cepat-cepat. Nah, terus lanjut ke PPU PPM ini ku gabung aja ya karena mereka kurang lebih sama. Kalau kalian belum tahu bedanya, itu PPU itu lebih ke analisis gitu, kayak eh, ke makna kata, ke kalimat efektif, ke arti dari suatu imbuhan, itu biasanya PPU karena dia lebih ke analisis. Sedangkan kalau PBM itu literally kayak ngapal-ngapal gitu sih. Soalnya kalian bakal ditanya arti kata ini apa sih, apa arti konjungsi ini apa sih. Tapi kurang lebih mereka sama sih. Kayak yang harus kalian pelajarin itu sama. Jadi kalau udah belajar PBM PPU, tinggal bagaimana kalian bisa banyak ini hafalan sih, bisa banyak hafal arti kata-kata, arti imbuhan dan lain-lain. Terus kalian juga harus sering latihan biar itu latihan biar makin hafal juga sih. Latihan juga biar makin hafal. Oke. Oh iya, fun fact guys, PPU lebih susah daripada PBM. Itu fun fact aja sih. Selain karena waktunya, emang karena soalnya susah juga sih PPU. Oke. Nah, lanjut ke tiga terakhir, kita ke literasi. Kita istirahat dulu. Mungkin 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 kalian udah bosen gitu aku yapping ya dari tadi. Oke, kita pause bentar. Kalian boleh baca-baca dulu ini ke yang subtes literasi atau kalian cerna dulu ya, cerna dulu yang subtes apa tadi? Skolastik tadi. Oh ya, sorry guys, aku agak cepet yang ngejelasinnya karena waktu kami juga nggak banyak. Ini juga aku nggak detail soal karena waktunya juga. Aku jadi lebih ngebahas tentang gambaran besar apa yang, bagaimana cara kalian mempersiapkan buat menghadapi subtes-subtes ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi ya, mungkin aku bakal bahas soal atau kalian kalau mau nanya juga soal, mungkin bakal aku jawab kalau ada waktu. Oke, lanjut ya, lanjut ke literasi yang terakhir. Nah, kalau LBI, LBE itu kalian benar-benar harus sering baca, baca buku, baca cerita. Kalau kalian tipe yang baca artikel aja udah pusing, wah itu kalian pas UTBK itu LBI sama LBE-nya bisa kacau. Jadi hati-hati, kalian harus kebiasa buat ngebaca banyak teks, buat ngebaca teks panjang, jangan sampai pusing, harus jangan sampai harus itu lah. Ya, pokoknya harus bisa kebiasa buat ngebaca banyak terus nggak pusing saat ngebaca itu. Karena jujur teks LBI, terutama teks LBI nggak terlalu susah biasanya teksnya. Teks LBI itu benar-benar teks yang susah gitu loh, kayak teks teks penelitian gitu biasa teks LBI. Benar-benar teks saintifik ataupun ya teks saintifik paling besar. Jadi kalau kalian baca berita, kalau baca berita aja udah pusing ya. Karena gimana kalian membaca teks saintifik coba? Ya kan? Itulah kenapa kalian harus biasain.
baca teks dengan bisa juga dari tryout juga bisa, atau kalian biasain baca-baca kayak berita dan juga buku gitu ya. Jangan males literasi pokoknya. Biar kalian kebiasaan. Karena sebenarnya itu sih. Oh iya, fun fact juga soal LBI. LBI ini kurang kurang lebih nggak sesusah itu. Cuman biasanya jawabannya biasanya selalu ada di teks. Paling kalaupun perlu analisis paling dikit-dikit aja. Tapi LBI ini agak itu sih agak tricky sih. Susah sih. Jujur LBI banyak orang yang nilai paling kecilnya di LBI daripada PM sama PK gitu. Karena analisisnya juga susah dan juga banyak yang nggak kebiasa baca itu kan. Oke, itu aja. LBE juga nggak terlalu susah kok guys. LBE bisa dibilang yang paling gede orang dapat nilainya LBE biasanya. Karena meskipun dia Inggris, tapi Inggrisnya yang basic, nggak terlalu basic, agak naik dikit. Basic plus lah ya. Basic plus itu nggak terlalu susah. Jadi kan nggak perlu yang ahli. Oh ya nggak perlu yang harus paham grammar dan lain-lain. Nggak. Biasanya teks LBE itu cuman analisis dari teksnya doang. Oke, lanjut ke PM. Nah, PM. PM ini jujur paling banyak hafal-hafalan justru. Hafal-hafalan apa? Hafal-hafalan rumus. Ya, kalian bisa cari aja lingkup materi PM. Biasanya yang paling banyak itu tentang bangun ruang. Ya, bangunan dua dimensi, bangunan tiga dimensi. Itu pasti selalu ada dan biasanya hampir 50% soal pakai itu semua, jujur. Jadi kalian harus hafalin semua rumus keliling, volume, luas, dari berbagai bangun ruang kayak tabung, segitiga, dan kerucut, dan lain-lain. Itu semuanya harus udah di luar kepala, biar kalian bisa punya modal gitu loh. Itu baru modal loh, itu baru modal buat ngerjain PM. Nah, yang paling penting setelah kalian punya modal rumus itu, kalian bisa menganalisis permasalahan matematika. Jadi PM ini soalnya bukan kayak PK ya, yang straightforward dia bilang secara matematis, misalnya kayak 5 tambah 5 enggak. Kalau aku analogiin ya, kalau aku analogiin PK soal di PK tuh kayak gini, kayak 5 tambah 5 berapa. Tapi kalau soal di PM itu dia bakal nanya kayak misalnya Husin punya 10 apel, terus Aidil punya 3 apel, berapakah apel mereka yang digabungkan? Nah, gitu soal PM. Benar-benar dibuat cerita, tapi nggak semudah itu. Oke. Nah, benar-benar dibuat cerita. Jadi kalian harus benar-benar eh banyak latihan sih PM. Banyak latihan jujur. Banyak latihan biar kalian bisa jago menganalisis soal-soal PM gitu ya. Dan juga soal PM, soal literasi ini ya, tiga literasi ini biasanya soalnya itu satu teks, kan mereka basisnya teks ya, teks terus soal. Satu teks itu kayak buat 3 soal, 4 soal gitu. Nah, itu juga ada strateginya guys. Strateginya itu biasanya kalian harus baca dulu soalnya, baru kalian baca teksnya. Biar kalian tahu tuh tujuan kalian ngebaca teks tuh buat nyari apa sih. Karena kan kalian udah tahu tuh tujuan soalnya tuh maunya apa. Nah itu mungkin itu bisa kalian latih di tryout-tryout. Dan udah, terima kasih. Maaf terlalu ngebut guys, cepat. Bahkan ini udah lewatin deadline. Jadi kalau masih ada yang kurang, aku minta maaf dan boleh kalau masih ada yang kurang jelas dan masih mau nanya-nanya lagi, nanti aku kasih sosial media kami di komen. Kalian boleh tanya aja di situ. Dan terima kasih. See you di Ospek UI 2025. Kalau ada yang mau masuk UI ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Rafli atas materinya. Tadi materinya aku dengar banyak banget ya, daging banget ya materinya. Mulai dari apa itu UTBK, terus juga sistem penilaian IRT, cara pemilihan jurusan, cara belajar UTBK, strategi, sampai tiap-tiap tips tes gimana cara belajarnya. Mungkin materi Rafli ini gak banyak dijelasin sama tempat-tempat yang lain ya guys. Jadi sangat daging banget. Thank you Rafli atas materinya. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke sesi berikutnya. Di sini ada dua narasumber lagi, kira-kira yang mana dulu ya? Oke, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Aidil Prasetya. Silakan, Aidil.
Halo teman-teman, mungkin udah kedengar suara aku. Eh, aku boleh minta ada yang ngomong apakah suara aku tuh dengar dengan jelas? Kedengeran, kedengeran. Oke, dengar. Mungkin aku bakal ngejelasin agak lebih singkat dari Raffi karena emang aku lagi ada kelas gitu. Jadi aku bakal ngejelasin strategi dan kalau Raffi tadi kan ngejelasin tentang UTBK. Nah, kalau aku ini bakal ngejelasin tentang mandirinya. Jadi nama program kami itu adalah AXIS, yaitu Alumni Exchange, Inspiration and Sharing. Nah, aku bakal ngejelasin dari sesi dari yang mandiri, teman-teman. Mungkin bisa lanjut. Oke, untuk profil dulu, aku nama aku Muhammad Aidil Prasetya. Kita perkenalan dulu. Aku dari Universitas Indonesia, program pendidikan vokasi. Nah, aku jurusan dari turunan Rafli, itu jurusan administrasi, asuransi, dan aktuaria. Nah, itu bedanya apa? Mungkin lebih ke kalau sebenarnya kalau kita bilang itu aktuaria itu lebih banyak kayak teorinya dibanding dibandingkan dengan eh, dibandingkan dengan praktik. Tapi kalau misal di vokasi itu jauh lebih banyak praktiknya. Tapi kalau untuk khusus di jurusan aku itu sendiri, aku ngerasain selama 1 semester itu masih lebih banyak teorinya dibanding praktiknya. Dan ya mungkin boleh selanjutnya. Oke, ini adalah selama kalau kata Kak Raffi tadi, kuliah itu lama banget teman-teman. Jadi aku aja itu 3 tahun, aku diploma 3 dan aku kuliah itu 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu menurut aku kita bakal banyak dapat experience yang banyak banget. Di 1 semester aja aku bisa dapat organizational experience yang banyak banget di universitas aku. Jadi kayak dan ada beberapa achievement juga yang aku dapetin di UI selama aku kuliah di semester 1. Jadi menurut aku eh, maksimalin kalian kuliah dan ya betul kalau kata kata Kak Raffi tadi, pilih jurusan sesuai apa yang kalian minati. Jangan jangan kuliah itu sesuai dengan kayak pilih-pilih sembarangan atau gimana gitu. Jadi kalau menurut aku kalian boleh kalau misalnya mau untuk menentukan PTN, kalian juga harus menentukan jurusan yang kalian inginkan dan kalian ikhlas gitu untuk menjalankannya. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, mungkin tadi ada profil temen aku juga dari Fikri dan Naifa, tapi mereka karena ada kelas mendadak, jadi mereka tidak bisa hadir di acara ini. Oke, pertama-tama mungkin aku bakal ngejelasin eh, apa itu ujian mandiri. Nah, aku bakal ngejelasin kayak eh, tentang pengertiannya dulu. Ini pengertian kayak yang lebih umumnya dulu. Nah, ujian mandiri itu adalah seleksi yang diselenggarakan oleh universitas masing-masing. Nah, jadi kalau kita mau masuk PTN itu ada tiga kali kayak jalur penerimaan. Yang pertama itu SNBP yang kalau kalian bakal jalanin, terus bakal ada SNBT itu dari pemerintahan dan itu bakal kalian jalanin dalam 2 bulan lagi ya, yang kayak kata Kak Raffi tadi bilang. Terus selanjutnya itu mandiri. Nah, mandiri ini bakal kalian jalanin ketika itu kayak kalau kalian udah ketolak amit-amit ketolak di SNBP dan ketolak di SNBT, kalian bakal ngejalanin ujian mandiri. Dan ujian mandiri itu setiap universitas itu beda-beda. Jadi ya itu tergantung universitas yang kalian bakal daftar. Oke, mungkin next. Oke, mungkin apa bedanya UTBK, SNBP, dan Mandiri? Nah, mungkin karena Kak Rafli tadi udah ngejelasin tentang SNBT, dan mungkin juga kalian udah tahu SNBP, aku bakal ngejelasin sedikit aja mungkin SNBP. Nah, kalau SNBP itu eh, bakal seleksinya itu berdasarkan nilai rapor dan dan itu tuh tidak ada tuh ujian tertulis teman-teman. Jadi kayak itu tuh tergantung prestasi dan nilai rapor kalian selama bersekolah selama 3 tahun di sekolah kalian. Nah, SNBT itu kalau kita bilang itu semua orang itu bisa masuk dari jalur itu. Jadi kayak enggak, kalau misalnya SNBP itu masih bisa kayak
menilai dari segi universitas, dari segi sekolah atau dari segi kayak apakah akademik dari sekolah ini bagus dan prestasi. Tapi kalau UTBK itu enggak, teman-teman. Jadi kalau misal UTBK itu berasal dari tergantung dari ujian kalian masing-masing ketika menjalani itu dan hasilnya itu tergantung kalian. Jadi itu bakal bebas sih kalau menurut aku nggak ada pacuan apakah harus dari sekolah ini harus dari sekolah itu dan menurut aku kalian udah tahu sih. Nah, yang ketiga yang bakal aku highlight itu jalur mandiri. Nah, aku sendiri itu masuk dari Universitas Indonesia itu dari jalur mandiri. Aku masuk dari jalur esai, prestasi dan esai. Itu dari Universitas Indonesia itu nyelenggarain kayak dari jalur itu. Nah, kalau jalur mandiri itu seleksinya itu pastinya diselenggarakan oleh PTN masing-masing. Dan kalau menurut aku mandiri itu bakal ada pro dan kontranya. Mungkin aku bakal jelasin di selanjutnya. Terus mungkin boleh lanjut nanti. Oke. Pro dari dari jalur mandiri itu pastinya pilihan universitas itu jauh lebih banyak. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita di UTBK itu pilihan kalian hanya terbatas dua sarjana. Kalau misal kalian memaksimalkan pilihan kalian itu ada dua sarjana dan dua program pendidikan vokasi. Dan itu bebas kalian pilih di mana aja. Kayak kalau misal kalian pengen masuk di UI, UGM, atau vokasinya di Unpad, Undip, itu kalian bebas. Tapi kalau misalnya di Mandiri, jalur Mandiri, itu kalian bisa daftar sebanyak mungkin yang kalian pengen gitu. Kayak bisa aja kalian daftar 10 univ gitu. Kayak ada temen aku dari jalur mandiri itu kayak keterima sekitar 7 sampai 8 universitas dari jalur mandiri. Jadi kalau dari jalur mandiri itu menurut aku emang tergantung kaliannya apakah kalian pengen memaksimalkan waktu, memaksimalkan untuk pilihan jurusan kalian di setiap masing-masing universitas. Nah, yang kedua itu pasti jalur masuknya lebih bervariasi. Kalau misal UTBK itu emang pure dari tes tertulis kalian atau dari yang pemerintah itu. Tapi kalau misalnya dari jalur mandiri itu banyak banget teman-teman. Ada dari jalur prestasi, terus ada jalur kayak esai, terus ada juga jalur tes yang pastinya ada. Dan juga ada mungkin ada beberapa jalur kayak eksklusif kalau kalian emang mau cari research lebih lagi sih. Terus yang ketiga itu pasti lebih banyak waktu persiapan. Karena mandiri itu kayak udah stage paling akhir kalian. Kalau misal kalian gagal di stage satu, di, kayak kalau kita analoginya itu kayak di game. Kalau kalian misal gagal di stage satu, kalian bisa coba lagi di stage kedua. Nah, tapi dan yang terakhir itu stage ketiga di mandiri. Nah, kalau bisa itu kalian bisa maksimalkan seperti kalau kata aku itu kalian itu bisa pilih universitas itu jauh lebih banyak. Nah, untuk kontranya, sebenarnya kontranya pasti jauh lebih banyak menurut aku. Tapi eh, kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian ketolak di SNBT, kalau menurut aku kalian bisa tetap bisa maksimal di jalur mandiri. Nah, untuk kontra yang pertama itu UKT-nya pasti lebih mahal. Nah, dan itu tergantung regulasi universitas masing-masing, teman-teman. Dan biasanya itu ada biaya bangunan untuk masuknya gitu. Kayak biaya masuk di awal, misal kayak 80 juta, 70 juta itu tergantung universitas masing-masing. Tapi kalau misalnya ada juga universitas yang kayak tidak mengenakan biaya bangunan gitu, kayak tinggal bayar UKT doang sama kayak kalian UTBK gitu. Nah, yang kedua itu soal tes yang jauh lebih bervariasi. Kalau SNBT itu kayak eh, kalau kita bilang itu cuman TPS ya. Dan kayak tentang literasi, PK, PM. Nah, kalau untuk soal-soal di Mandiri itu kalau dari jalur tes itu lebih bervariasi tergantung universitas masing-masing. Ada kayak universitas aku, Universitas Indonesia, itu mereka sistemnya sama kayak UTBK, tapi bedanya tapi bedanya mereka ada kayak em, matematika dasar gitu. Dan matematika dasar itu kalau menurut aku salah satu subtes yang paling susah di ujian SIMAK. Terus yang mungkin kalau misalnya yang beda lagi tuh ada UGM gitu. Nah, UGM itu mereka malah ada soal TKA. Kalau misalnya
itu per tahun aku ya. Aku nggak tahu mungkin tergantung tahun juga biasanya itu beda-beda regulasinya. Tapi sejauh ini ada juga kayak tes yang kayak UGM itu mereka masih menggunakan soal-soal TPA. Jadi kayak soal-soal peminatan kayak misal kalian mau masuk di jurusan IPS kayak ada geografi, sejarah itu masih ada soal-soalnya. Jadi bakal ada dua subtes gitu sih. Jadi kayak subtes untuk kayak UTBK satu, terus juga ada subtes tambahan TPA. Mungkin kalian bisa research kalau misalnya kalian bisa research sedikit-sedikit sih menurut aku kalau kalian tuh lagi menunggu pengumuman UTBK. Nah, yang ketiga itu persaingannya itu pasti lebih ketat. Kenapa persaingannya lebih ketat? Karena eh, orang yang keterima SNBT itu jauh lebih sedikit daripada orang yang jauh lebih sedikit orang yang keterima dibanding yang ketolak ya. Jadi yang ketolak itu jauh lebih banyak, teman-teman. Nah, jadi jadinya menurut aku persaingan itu jauh lebih ketat, tapi itu lebih tersebar, teman-teman. Jadi kayak bisa aja aku pilih UI, Raffi pilih UGM. Nah, persaingannya itu kayak lebih banyak secara kuota, secara orang pendaftarnya itu jauh lebih banyak, tapi jauh lebih tersebar. Tapi bisa juga, kan Mandiri ini bebas, teman-teman. Jadi kayak Rafli itu bisa aja daftar di UGM, bisa juga daftar UI. Jadi dia bisa ngambil slot banyak universitas di kalau misalnya di jalur seleksi mandiri. Nah, yang keempat itu ada sistem minus. Biasanya di subtes kayak ya tes-tes mandiri, ujian tertulis itu biasanya ada sistem minus. Kayak biasanya itu benar itu plus 4, tapi kalau misalnya misalnya salah itu minus 1 dan kalau kalian nggak jawab itu nol nilainya. Mungkin selanjutnya. Nah, mungkin oke. Menurut aku strategi strategi dari Mandiri itu apa teman-teman? Perbanyak riset. Karena emang setiap universitas itu regulasinya berbeda-beda. Kayak kita ambil contoh Unsri. Unsri itu jalur mandirinya itu tertulis. Tapi ada juga universitas kayak Brawijaya yang itu sama sekali nggak ada ujian tertulis mandirinya. Itu cuman kayak dari rapor kalian, prestasi, terus juga kayak soal-soal tes. Di setiap universitas itu beda-beda teman-teman. Misal kalau kalian memang fokus pengen masuk Unsri, kalian perbanyak riset-riset soal dari Unsri gitu. Kalau misalnya kalian pengen masuk UI, tipe-tipe soal kayak di UI itu kalian pelajarin kayak matematika dasarnya, terus gimana literasinya. Jadi kalau menurut aku, nah bedanya mungkin kalau di UTBK itu kan soalnya itu di literasi bahasa Inggrisnya itu di literasi. Tapi kalau misalnya di Mandiri, sepengalaman aku, bahasa Inggrisnya itu lebih ke kayak grammar, apakah past tense dan gitu-gitu sih. Jadi soal-soal dari Mandiri itu ada yang sedikit sama dengan UTBK, tapi ada juga yang berbeda banget. Jadi kalau menurut aku strategi dari UTBK itu perbanyak riset. Jadi misalnya kalian kalian juga bisa tanya-tanya ke guru BK sih kayak aku kemarin kayak nanya ke Miss Devi gimana kira-kira apa aja strategi yang harus aku masukin. Nah, mungkin aku bakal kayak eh, sedikit tips juga sih kalau misalnya kalau kalian ngerjain soal itu kalau kalian udah riset apakah ada sistem minusnya itu kalian bakal kayak latihan soal ujian yang udah kalian eh latihan soal yang sudah kalian pelajarin gitu sebelum-sebelumnya pastinya. Terus yang pasti itu yang kedua itu jawab soal yang kalian tahu. Nah, kalau misal UTBK itu kalian jawab bisa tembak gitu kan, bisa nembak kalau kalian jawab nggak tahu, nggak tahu kira-kira jawabannya ini benar apa enggak itu kalau kalau di UTBK itu kalian bisa tembak. Tapi kalau di Mandiri usahakan jawab yang kalian tahu aja. Karena ya, seperti yang aku bilang tadi, banyak universitas yang menggunakan sistem minus. Jadi uh, disimak disimak aja di UI itu, banyak teman-teman aku yang jalur UI itu mereka ngejawab itu emang yang pure mereka tahu aja, nggak kayak nembak.
full B, full C gitu. Enggak, jadi kayak eh, emang jawab sesuai kemampuan kalian dan kalian yakin dengan jawaban itu. Eh, Terus juga mungkin poin terakhir menurut aku jangan curang, apalagi di online. Kalau menurut aku, kalau di Mandiri itu jangan curang ya teman-teman. Eh Kalau misalnya kalian curang, itu ada probabilitas bakal dideteksi sama universitas dan ya menurut aku bakal banyak banyak kerugian yang bakal kalian alami sih. Oke, selanjutnya. Nah, tipe seleksi mandiri itu yang aku tahu tuh ada 4 sampai 5. Yang pertama itu jalur mandiri berbasis nilai UTBK. Nah, ada beberapa universitas yang mereka tuh mau menerima kalian jalur, misal kalian nih UTBK itu nilainya tinggi, tapi pilihan satu dan kedua kalian itu jauh lebih tinggi dari hasil yang kalian dapetin. Nah, itu bisa kemungkinan kalian keterima di jalur nilai UTBK. Misal kalian pengen pendidikan kedokteran, itu contohnya nilai UTBK itu minimal 700 misalnya, dan nilai UTBK kalian itu 680. Nah, ada kesempatan bisa keterima di jalur mandiri berbasis nilai UTBK. Karena satu, orang-orang yang keterima kedokteran itu pasti nilainya udah keterima gitu, yang tinggi-tinggi itu udah keterima. Jadi yang kayak yang masih di bawah-bawahnya gitu tuh kayak dan nilainya eh, close ke kayak apa ya? Kayak mendekati dengan u- nilai yang dibutuhkan. Itu bisa keterima di situ. Yang kedua itu jalur mandiri ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini kayak kata aku, setiap univ itu regulasinya beda-beda dan jadi kalian emang harus lebih banyak riset dan ngelihat webnya masing-masing univ yang kalian pengen, kayak misalnya kalian pengen masuk Unpad, Undip, UB, kalian harus lihat regulasinya beda-beda sih. Terus juga ada jalur mandiri berbasis rapor dan prestasi. Nah, biasanya itu eh, nilai UTBK, rapor dan prestasi sama jalur esai itu biasanya ada beberapa universitas yang ngegabungin. Jadi kayak eh, kalau kalian daftar itu kalian butuh nilai UTBK kalian, terus rapor dan prestasi kalian selama sekolah. Tapi ada juga beberapa universitas yang memisahkan gitu sih. Kayak jalur-jalurnya kayak ada yang khusus nilai UTBK, ada yang kayak mandiri khusus pure orang yang nggak ikut UTBK pun ada gitu mandirinya. Terus juga ada yang terakhir itu jalur esai. Nah, jalur esai ini mungkin nggak terlalu banyak di universitas yang ngelakuin. Yang aku tahu sejauh ini masih ITS sama UI. Nah, dan aku kebetulan lulus dari jalur esai ini. Nah, mungkin kalau kalian pengen tahu esai aku gimana, atau teman-teman aku yang keterima di Universitas Indonesia, dan mungkin kalian pengen daftar buat jaga-jaga kalau misalnya kalian nggak keterima di SNBT, kalian bisa tanya ke Miss Devi. Kemarin aku udah kirim beberapa esai orang-orang yang keterima di Universitas Indonesia melalui jalur esai ini. Oke, ya top University Guideline. Menurut aku ini pertama itu jalur tes. Jalur tes ini hampir semua universitas itu menyediakan jalur ini. Jadi, tapi nggak semuanya ya teman-teman. Ada beberapa universitas yang kayak nggak perlu jalur tes kayak Brawijaya yang aku tahu sih. Brawijaya pure nggak ada sama sekali mandirinya dari dari tes. Jadi kayak input prestasi kalian, sertifikasi kalian, dan kayak nilai rapor kalian selama 3 tahun. Nah, untuk jalur prestasi dan rapor itu banyak kayak ada UI, UNER, terus ada juga kayak UGM, Brawijaya, dan universitas yang bisa kalian lihat di depan kayak UNES, Unpad, ITS. Oh iya, UI itu juga. Nah, ini menurut aku kenapa kalian harus perbanyak riset. UI itu sendiri ada satu jalur yang agak nggak terlalu orang banyak tahu, itu jalur prestasi. Nah, itu menurut aku beda sih dengan jalur esai. Kalau jalur esai itu kalian perlu esai, tapi kalian bisa juga input prestasi. Dan mungkin ke poin utamanya itu dari esai kalian sih dan nilai rapor kalian. Tapi kalau di jalur prestasi ini pure dari prestasi kalian. Kayak teman aku tuh ada juga yang dari Palembang keterima dari prestasinya kayak ya Bujang Gadis gitu-gitu sih. Oke. Dan untuk jalur nilai SNBT
tahun kemarin itu ada kayak Unpad, UNER, terus ITB, dan terus ada juga ITS. Nah, tapi ada beberapa universitas juga yang kayak ngegabungin jalur nilai eh, SNBT itu sama tes kalian. Jadi kayak eh, misal ITB itu kalian butuh nilai UTBK kalian. Jadi kalau menurut aku walaupun kalian nggak keterima di UTBK, tetap maksimalin nilai UTBK kalian. Karena biasanya ada komponen penting kayak 40% nilai UTBK lah, terus 60% dari ujian kalian. Jadi ada beberapa universitas yang enggak pure ngambil dari ujian tertulis kalian, tapi juga memperhatikan dari segi nilai SNBT kalian. Dan yang terakhir itu ada jalur esai, ada di Universitas Indonesia, terus juga ada ITS yang tahun kemarin kalau nggak salah baru buka deh. Oke, next. Nah, ini mungkin aku bakal kayak nama-nama atau jalur tes top universitas. Nah, kalian bisa cek sendiri sebenarnya di webnya masing-masing. Tapi kalian bisa cek di sini juga kayak mungkin PPT-nya bakal dikasih. Jadi kalian bakal kayak cek misal kalau di UI itu ada namanya SIMAK, terus ada PPKB, ada juga jalur prestasi. Nah, kalau di UGM itu ada kayak UTUL. UTUL tuh kayak ujian tulisnya. Terus juga kayak ada SMBP itu kayak jalur prestasinya UGM gitu. Jadi mungkin kalian bisa riset masing-masing sih setiap univ yang kalian pengen masukin. Oke, oke. Terima kasih teman-teman udah eh, memperhatikan yappingan aku ini. Mungkin aku bakal tutup sebentar lagi. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada Kak Idil yang udah sampai materinya. Materi yang disampaikan itu tadi bagus banget ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kalian yang ingin coba tes mandiri, kalau amit-amit ketolak SNBT dan SNBP, bisa banget untuk ikutin tips dan trik dari Kak Idil. Nah, mungkin kita bakal lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah pemaparan dari Kak Nadia. Pada Kak Nadia, dipersilakan. Oke, aku tes dulu. Suaraku kedengaran nggak ya? Tes, tes. Kedengaran Kak. Kedengeran Kak. Sip. Oke, thank you. Oke. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini namaku Kanadia. Aku di sini mau share-share gimana sih caranya survive, quote unquote, survive perkuliahan. Boleh next dulu, Kak? Boleh di next, Kak Rafli? Oke, mungkin kalian mikir kayak karena dia kan baru baru 1 semester ya kuliah, kok ngapain sih cerita-cerita tentang pengalaman kuliah gitu. Kini teman-teman, 1 semester kuliah itu beda dengan 1 semester di SMA. Pengalaman kuliah itu jalannya cepet banget. Kayak aku 1 semester aja udah banyak pengalamannya gitu. Kayak kayak Kak Aidil tadi juga udah ngeliatin CV-nya, itu pengalamannya tuh banyak. Karena peluang pengalaman di perkuliahan itu tersebar-sebar dan sangat luas dibandingkan dari kita di SMA. Oke, boleh next. Nah, jadi eh di aku bahas 3 tahapan kalian survive di belum belum 3 tahapan survive di perkuliahan. Pertama itu dari sisi individual, di sisi diri kalian sendiri. Lalu itu Nat, kayaknya nge-lag deh. Ini Nadia kan yang nge-lag. Ya, Nadia patah-patah. Nge-freeze tadi, Nat. ya Allah, maaf 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 maaf. Fresh. Ini soalnya kuliah di UNER ya guys, jaringannya jelek. Oke, jadi pertama itu diri sendiri, terus pertemanan, baru akademik. Nah, next untuk diri sendiri, boleh Kak? Jadi,
kita itu sebagai individu, apalagi kan kalian kuliah itu, aku disclaimer dulu ya teman-teman, karena kan pengalaman kuliah orang itu beda-beda. Kadang tuh dari perkuliahan sosum ke saintek aja tuh pengalamannya udah beda jauh. Perjurusannya coba sebisa mungkin untuk materinya tuh jadi general gitu. Pertama itu dari diri sendiri, kalian tuh harus punya secure relationship with yourself. Pasti kalian pernah dengar nggak sih istilah kayak punya healthy relationship, hubungan yang sehat. Nah, hubungan sehat itu tuh nggak cuma ke orang lain aja, tapi juga ke diri kita sendiri. Ketika kita kuliah, pertama ada ospek. Ospek itu kan masuknya ke masa perkenalan dan masa adaptasi. Di sini kalian itu udah dihantam dengan berbagai tugas, termasuk tugas ospek juga. Jadi di masa adaptasi ini pertama, jangan terlalu terpaku sama masa lalu. Kenapa? Kayak aku bukan berarti kayak kalian harus tiba-tiba ngelupain masa-masa SMA dan teman-teman SMA ya, tapi lebih ke segera move on, segera beneran segera cari tahu apa aja yang ada di univ ini gitu. Terus juga berkenalan dengan sebanyak-banyaknya orang. Itu tuh buat apa sih? Kayak walaupun kita nggak ingat namanya, ketika kita masih baru, kenalan sama orang-orang tuh bikin kita merasa tidak kesepian gitu. Karena banyak orang yang juga sama-sama baru dalam berkuliah. Terus juga ini bagi yang nanti merantau, selama kalian tinggal di kota orang itu, kamu akan terus beradaptasi. Kota orang, apalagi provinsi yang udah beda provinsi ya teman-teman, selalu ada hal baru yang bakal kalian pelajari, baik itu dari pertemanan, dari sisi sosial ataupun secara societal rules-nya itu selalu ada. Selanjutnya harus tetap bisa jaga diri, jaga kesehatan mental dan fisik itu tuh penting banget. Di sini apa ya? Kenapa sih harus peduli banget sama diri sendiri? Bukannya ketika kuliah itu harus adaptasi dengan teman-teman juga. Gini teman-teman, ketika kita jaga diri, itu nanti berhubungan dengan aspek-aspek lainnya, termasuk juga aspek pertemanan dan akademik. Terus eh, kamu harus kenali diri. Ketika kalian udah masuk kuliah, kuliah itu kan sudah khusus banget nih, satu jurusan. Kayak aku misalnya bahasa dan sastra Inggris, itu udah jauh banget dari aku yang dulu SMA-nya jurusan IPA. Di sini tuh kita harus kenal nih jalur jalur karir kita itu apa. Kenapa kau harus kenal jalur karir? Itu karena dalam nanti ini juga masuk ke materi organisasinya karena dengan kita kenali diri sendiri kita tahu kita mau apa, kita arahnya kemana. Terus jangan pernah menganggap rendah teman ketika pernah ngerti soal cara buat karya tulis ilmiah. Pokoknya apapun tulisan ilmiah itu dulu aku nggak ngerti banget. Walaupun aku dulu di OSIS, aku tetap nggak ngerti cara buat proposal. Tapi ketika kuliah itu tiba-tiba proyek pertamanya semester 1 adalah buat penelitian. Dan itu tuh kayak, loh, kayak aku kan nggak pernah belajar ini, gimana kok aku jadi bisa? Tapi prinsip aku adalah fake it until you make it. Jadi aku pura-pura bisa. Ketika aku pura-pura bisa itu jadi terpaksa harus belajar gitu teman-teman. Terus aku highlight di sini responsibly. Jadi ketika kalian fake it till you make it, kalian pura-pura itu tetap harus bertanggung jawab. Apalagi bertanggung jawab atas diri sendiri dan nanti tugas-tugas kelompok gitu. Jadi inilah pertama kita harus punya hubungan yang secure dengan diri sendiri. Terus boleh lanjut Kak Rafli? Nah, ketika kamu punya secure relationship with yourself, kalian bisa lihat quote di bawah itu, secure relationship with yourself helps you to create friendship without having to sacrifice anything. Kenapa kayak gitu? Ketika kita cari teman, itu teman-teman yang dekat sama kita nanti tuh yang tertarik sama kita tuh adalah orang-orang yang biasanya like-minded, yang pikirannya sama. Jadi ketika kamu bisa aman sama diri sendiri dan aman yang apa aman dengan apa yang kamu mau dalam hidup gitu. Teman-teman yang datang ke kamu itu juga teman-teman yang produktif, teman-teman yang apa ya, lingkungannya baik gitu. Terus ketika kuliah, suara aku masih jelas nggak ya? Ketika kuliah itu jangan takut untuk jadi ambis. Biasanya kalau SMA ya, ketika kita kelihatan ambis atau kita kelihatan bekerja keras untuk akademik gitu, itu biasanya diejek gitu. Lo ngapain sih peduli banget sama nilai gitu. Tapi ketika kuliah, udah beda teman-teman.
Kuliah tuh beda banget dari cara memandang orang. Bukan lagi tentang social status, kamu sekeren apa, kamu sekeren apa, tapi kamu sepintar apa, itu di kuliah beneran penting gitu. Jadi ketika kamu ambis, kamu mencari tahu tentang pelajaran, kamu melakukan hal yang produktif dalam lingkup akademik, itu tuh juga menarik teman-teman yang juga yang sama-sama ingin jadi produktif dan sama-sama ingin selalu belajar. Yang hasilnya nanti, ketika kamu temenan sama orang-orang yang juga saling belajar dan saling pengen improve gitu ya. Ketika kamu hang out dan have fun itu malah jadi produktif walaupun kamu aslinya niatnya nggak gitu gitu. Itulah masuk ke poin 3. Luangin waktu bersama tipe teman yang bisa diajak hangout sambil nugas, ngobrol pelajaran, dan overall produktif. Karena tugas di kuliah itu banyak, teman-teman. Eh, Walaupun ya, aku kuliah hari ini cuma 2 mata pelajaran. Dari jam 7 sampai jam 10.40. Beda banget sama SMA kan dari pagi sampai sore ya. Tapi tugasnya tuh jauh lebih luas dan jauh lebih banyak gitu. Jadi ketika kita punya temen yang sama-sama saling memotivasi untuk terus ngerjain tugas dan belajar, itu rasanya nggak sendiri gitu. Terus ketika temenan, sekali lagi kan kuliah itu luas banget teman-teman ya. Berbagai orang datang dari berbagai cultural, perbedaan budaya, perbedaan prinsip, perbedaan agama, perbedaan tingkat kehidupan pun ada gitu. Jadi ketika kita kayak gitu tuh kita harus bisa jaga prinsip pribadi kita sendiri. Misalnya prinsip keagamaan, prinsip kekeluargaan, prinsip dari keluarga maksud aku. Kenapa? Karena ketika kita udah hilang gitu, prinsip-prinsip pribadi kita sendiri itu bahaya, teman-teman. Jadi kita bisa hilang arah, kita bisa lupa kita nih kuliah ini sebenarnya mau ngapain sih gitu. Apalagi kuliah tuh mahal ya, teman-teman. Kalau misalnya kamu nggak dapat beasiswa, kuliah itu beneran mahal dan eh, sayang gitu kalau uangnya ini tidak terpakai untuk hal-hal yang produktif. Terus, nah gini, aku juga ada tips. Ketika kamu ketemu orang-orang yang menurut kamu anggap beda, beda dunia, jangan jangan pesimis, jangan tutup diri. Kenapa? Karena belajar itu eh, tidak hanya dari pelajaran, teman-teman. Belajar itu bisa jadi dari pengalaman orang lain. Apapun itu, ketika kamu makin banyak relasi, makin banyak wawasan tentang dunia. Kayak memang akademik itu penting banget, teman-teman. Tapi ketika kamu punya wawasan luas, itu sangat membantu di kehidupan sehari-hari dan kehidupan secara mandiri gitu. Apalagi kalau kamu ngekos. Terus kalian pernah dengar pasti quotes relasi itu penting banget gitu. Emang teman-teman, relasi itu sepenting itu. Jadi kuliah itu kuliah tuh sebenarnya nggak cuma buat belajar kayak sekolah, semua beda. Kuliah itu tentang ngambil sarjana dan relasi. Karena pelajaran bisa belajar, walaupun nggak akademik, nggak formal, tapi degree-nya, sarjananya, dan relasinya itu pasti berbeda. Boleh next, Kak Raffi? Lalu ada eh, sesi selanjutnya tuh sesi mengenai akademik atau organisasi dan kepanitiaan. Di sini aku bagi 3 bagian. Pertama itu teknis, terus dosen, dan organisasi. Boleh ke next-nya Kak Raffi? Nah, teknis perkuliahan dari universitas itu biasanya relatif sama, namun juga ada bedanya. Ketika kamu udah masuk kuliah, bro, infonya tuh banyak jatuh gitu. Terus nggak bisa kita langsung nanya ke dosen, karena nggak ada dosen yang nge-handle hal basic kayak gini, teman-teman. Biasanya tuh bisanya nanya ke cutting, nanya ke teman. Nah, teknis teknis ini maksudnya apa sih? Jadi ada registrasi ulang, pendaftaran ulang. Nanti kalian bayar UKT-nya gimana, terus nanti kalender untuk 1 semester gimana, peraturan ospek, terus sistem KRS, SKS, dan etc. Maksudnya itu, nanti biasanya setiap univ itu punya websitenya sendiri. Dan itu tuh sangat sangat membingungkan biasanya. Kalau kamu nggak terbiasa, kalau kamu nggak terbiasa akan susah untuk kalau kamu nggak terbiasa akan susah untuk cari tahu informasi. Karena informasi di kuliah itu nggak kayak dibikin jarkoman
Nggak kayak dibikin apa ya, message sama gurunya gitu. Nggak dibikin, halo besok ada ini ya, besok ada ini, tuh nggak ada teman-teman. Cutting juga nggak terlalu begitu. Jadi kalian tuh harus cari sendiri. Nah, gimana sih sistemnya itu? Itu ya tergantung ke universitas masing-masing. Jadi ketika kamu masuk, kamu harus langsung cari tahu gimana caranya ini itu agar nanti nggak ketinggalan. Karena kalau ketinggalan bisa fatal, bisa kayak nggak lulus semester berikutnya. Terus kayak ada temanku yang lupa bayar UKT, teman-teman. Beda 1 hari tuh langsung nggak bisa naik, langsung nggak bisa cari, langsung nggak bisa ke semester selanjutnya gitu. Karena lupa bayar UKT. Gak kayak kalau di GM kan kalau lupa bayar SPP pasti di chat ya sama wali kelas misalnya, oh Nadia ini misalnya belum bayar SPP. Nah, kalau di kuliah nggak ada kayak gitu. Tiba-tiba kamu buka websitenya, nggak bisa nyari, nggak bisa naik semester nih. Jadi beneran teknis perkuliahan itu complicated, tapi kalau kamu udah curi start, kamu udah cari tahu duluan, pasti akan menjadi lebih mudah. Boleh next? Nih, dosen dan kelas. Bedanya dosen sama guru, apalagi guru di IGM ya teman-teman. Guru-guru di IGM itu kan baik banget, terus peduli sama kita sampai ke hal personal gitu. Kalau dosen itu pasti enggak ya. Universitas itu sangat luas, dosen itu ngajar ratusan mahasiswa setiap harinya. Dia nggak akan inget kamu nih siapa. Terus etika tuh juga pasti penting banget. Di mana-mana kan, di mana-mana etika penting ya teman-teman. Etika tuh bisa membantu nilai. Tapi kalau kamu nilainya jelek, yang beretika, itu juga kan nggak bisa bantu gitu. Dua hal ini tuh harus dimaksimalkan. Terus di kelas, biasanya eh, kelas kalau SMA namanya mata pelajaran. Kalau di kuliah namanya mata kuliah. Setiap mata kuliah itu ada kontraknya. Kontrak ini berisikan nanti kamu minggu ini belajar apa, minggu ini belajar apa, minggu ini belajar apa, nanti ulangannya gimana. Itu udah tertera dari awal. Di situ kamu juga bisa jadi curi start. Kamu udah bisa belajar duluan, kamu udah bisa tahu next materinya apa, kamu tahu nanti kuliah ini tuh kita belajar apa sih, itu udah bisa. Jadi perhatikan kontrak mata kuliah. Bahkan kuliah itu tuh tugasnya nggak dadakan. Tugas kuliah tuh nggak dadakan teman-teman. Udah ada di kontrak. Kontraknya setiap mata kuliah. Jadi kamu tuh bisa bahkan curi start ngerjain tugas gitu. Walaupun ini nggak apply ke semua universitas ya, tapi secara garis besar biasanya kayak gitu. Terus harus giat cari informasi mengenai tugas. Biasanya dosen itu mentang-mentang udah ada di kontrak, itu nggak dijelasin lagi teman-teman tugasnya apa. Jadi kamu harus cari tahu, konfirmasi lagi ke dosennya. Pak, Bu, ini nanti kita ngerjain ini, nggak perlu nggak ini? Nanti kalian harus cari itu karena kenapa? Kalau tiba-tiba nilainya keluar, terus nilainya D, kalian bingung belum? Padahal aku ngerjain semua. Oh ternyata ada yang belum dikerjain yang sesuai kontrak. Padahal dosennya nggak bilang. Tapi ya karena udah di kontrak, jadi dia kayak, lo ngapain kan udah ada di kontrak, salah kamu nggak baca kayak gitu. Terus untuk tugas, ini tips banget, segera dikerjain. Karena kuliah tuh padat, padat, padat teman-teman. Terus tugasnya tuh nggak mudah gitu, nggak semudah ngerjain soal doang. Karena ada yang bikin proyek lah, penelitian lah. Jangan mikir penelitian itu cuma semester-semester atas doang, nggak teman-teman. Aku aja di semester 1 udah langsung penelitian. Terus tuh dosen nggak akan peduli kalau kamu udah banyak tugas di mata kuliah lain. Kadang ya aku inget banget dulu SMA pasti ngomong sama Miss Parsi misalnya, Miss ngapa nak tugas ini nih Miss, kami kan lah banyak tugas di sini. Nah itu terus nanti Miss sama Miss Parsi, oh ya udah dikurangin. Nggak di kuliah nggak ada kayak gitu teman-teman. Sebanyak apapun tugas kamu di mata kuliah lain, dosen yang nggak akan peduli karena dia hanya peduli mata kuliahnya dia kayak gitu. Boleh next Kak? Tuh, ini organisasi. Organisasi itu seperti aku yang bilang tadi ya teman-teman. Ketika kita udah tahu diri sendiri, kita udah tahu jalur karir, mudah untuk cari apa yang kita mau di organisasi. Kenapa sih ada aku quotes ini? Being cool is a prison. Do something a little embarrassing and vulnerable. Maksudnya apa? Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Cari jalan keluar kamu, cari cara kamu untuk improve. Cari jalan kamu untuk improve. Kenapa penting organisasi? Karena CV itu penting banget teman-teman. Sepenting itu CV itu dimanapun sekarang.
Nilai baik aja nggak cukup. Kalian punya IPK tinggi aja tuh nggak cukup sekarang karena biasanya ya perlu pengalaman. Dan pengalaman itu susah dicari kecuali kalau kamu benar-benar dari start udah bisa ke organisasi atau kepanitiaan. Juga tetap udah utamakan akademik. Aku aku sebenarnya ngasih saran ini karena aku agak nyesel ya teman-teman semester 1 itu aku ada jadi ketua pelaksana suatu event dan aku jadi ngelalain tugas akhirnya nilai aku AB gitu. Jadi itu tuh ya jadi apa ya padahal yang permanen tuh jadinya nilaiku tapi eventnya ya udah aja gitu. Jadi tetap utamain akademik tanpa harus juga melalaikan tugas kamu yang penting. Sebenarnya kuliah itu benar-benar jadi proses buat kamu untuk cepet kamu harus bisa menata diri. Nggak harus langsung dewasa karena dewasa itu kan siapapun kadang orang udah 30 tahun pun kadang bisa jadi nggak dewasa. Tapi harus bisa menata diri, menata waktu, dan menata jalan kamu untuk mencapai impian kamu. Terus usahakan juga pilih posisi yang sejalan dengan karir impian. Karena ini lebih ke ini teknis pencarian kerja ya. Kalau ini kan aku juga belum berpengalaman, tapi biasanya orang-orang itu aku lihat kating-kating aku juga milih posisi organisasi yang sejalan dengan dia tuh mau jadi apa gitu. Misalnya mau jadi penulis di sini, oh aku jadi jurnalis. Nanti kalau misalnya mau jadi HRD gitu, oh, aku di sini jadi banyak ketua-ketua deh gitu. Jadi benar-benar jadi aku lihat ya teman-teman eh, semua aspek dari diri sendiri, terus akademik, dari diri sendiri, pertemanan, semuanya berhubungan, semuanya ada korelasinya dengan kita bisa secure sama diri sendiri, nanti pertemanannya juga lebih baik. Terus dengan pertemanan yang baik juga, kadang bisa bawa jaring-jaringan kita ke organisasi. Karena ada beberapa di sini aku tuh ditawarin gitu, karena aku ada kenal sama kakak ini misalnya, aku ada kenal sama teman aku yang ini. Jadi ditawarin malah posisinya, bukan kita yang nge-apply, tapi kita yang ditawarin. Itu sih teman-teman. Boleh next nih Kak Raffi udah posisi. Nah, jadi dari aku udah segitu ya teman-teman. Eh Pertama aku juga bilang congratulations kalian udah bisa ada di di jalan sejauh ini gitu. Dan bagi kalian yang benar-benar mau ngelanjutin kuliah, semangat karena perjalanannya masih panjang. Tapi pertama kalian tetap harus fokus lulus kuliahnya dulu. Dan nanti pesan-pesan aku sampai tadi inget-ingetnya nanti aja pas pas udah diterima. Ya udah sih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you kepada Kak Nadia atas materinya tentang gimana sih cara kita untuk survive di dunia perkuliahan. Jadi mungkin tips-tips dari Kak Nadia tadi bisa kalian terapkan untuk kedepannya ketika kalian udah masuk ke dunia perkuliahan. Nah, oke teman-teman, jadi kita ada sesi tanya jawab. Jadi kita bakal open 3 pertanyaan yang bakal dijawab langsung oleh Kak Nadia, Kak Aidil, dan Kak Rafli. Jadi mungkin yang ingin tanya-tanya di sini, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti bakal kita pilih. Yuk teman-teman, boleh-boleh untuk bertanya. Yang yang ingin tanya seputar perkuliahan, yang ingin tanya di kuliah tuh ngapain aja sih? Di kuliah tuh beda banget gak sih sama SMA? Terus gimana sih cara cari teman yang baik di kuliah? Boleh banget ditanyain ke Kak Rafli, Kak Aidil, Kak Nadia, atau mungkin Kak. Kita kita cuman ambil berapa ya? Kayak 2 atau 3 penanya doang sih guys sekarang. Jadi yang butuh jawaban cepat gitu, boleh nanya sekarang kalau mau. Bebas guys, tanya apa aja sih, bebas kayak mau nanya tentang perkuliahan atau tentang tips UTBK lagi. Sebenarnya bebas sih. Jadi kalau Iya. menurut aku tinggal tanya aja. Daripada kalian penasaran. Hmm, Soalnya konteks kami eh ini sebenarnya iseng aja sih kurang lebih guys. Kayak kami pengen kasih edukasi, kasih informasi aja gitu. Mumpung kalian belum 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 padat UTBK banget gitu kan.
Jadi kalau bisa kalian santai aja gitu. Anggap teman, anggap teman. Gak usah panggil kak juga gak apa kok. Setuju. Tanya aja bebas. Tanya di chat juga gak apa kalau nggak mau. Ada tuh, ada tuh. Ada tuh, Husin. Waduh, itu udah name sampai kesehatannya juga sudah ditulis tuh. Raisya kesehatan. Oke. Oke. Hah? Boleh on mic aja atau kalau mau chat juga nggak Iya, apa-apa sih. Bebas nanya ya, Oke, boleh ke siapapun. ya boleh nih Raisya, Raisya kesehatan. Boleh, ya Raisya silakan ingin bertanya apa? Ingin bertanya apa? Oke, izin Kak mau nanya sama Kak Nadia, kalau dari UNER sendiri mandirinya tuh ada yang lewat jalur nilai rapot nggak? Eh, aku langsung izin jawab aja nggak apa-apa ya. Nilai rapot, seingatku nggak ada sih teman-teman selain SNBP. Setahu aku tuh ada UTBK, ada Mandiri UTBK tuh yang tadi kata Aidil, kalian mandirinya masukin UTBK. Terus kalau prestasi di UNER itu seingatku nggak ada. Tapi aku nggak tahu ya teman-teman. Aku lulusnya jalur SNBT. Oke, Raisya apa cukup dijawab? Ya, cukup, makasih Kak. Ini Oke, ini ada yang nanya sama aku ya dari Q&A. Apa tuh? Aku bacain ya. Dari Hanif. Aku nanya tentang waktu pengerjaan UTBK nanti kayak PPU 20 soal 15 menit sama PM 20 soal 45 menit. Waktu paling cepat kakak mengerjakan berapa menit dan berapa waktu paling lama untuk mengerjakan satu soal? Terima kasih. Nah, kalau ini aku izin jawab ya. Kalau waktu paling cepat, kamu nanya, oh buat semuanya ya, buat semuanya ya. Buat soal itu biasanya paling cepat tuh di bawah 1 menit bisa kok. Kayak bahkan 10 detik gitu juga bisa. Kayak kamu baca soal langsung dapat jawabannya itu juga bisa. Di soal-soal kayak PPU, PBM itu biasanya relatif cepat kejawabnya gitu loh di bawah 1 menit pasti. Tapi kalau misalnya PM atau LBI itu biasanya agak lama sih. Kadang ada teks yang teks LBI itu yang kayak susah banget. Bahkan kamu harus nge-skip gitu kan karena kayak nggak bisa. Itu kalau aku bisa perkirain mungkin paling lama aku netapin ya. Ini kan buat latihan ya. Buat latihan aku biasa netapin diri aku paling lama aku kalau bisa di bawah 2 menit gitu. Kalau emang soalnya susah gitu ya. Oh ya, terus ini mau mention juga. Kan PM kan masuk literasi ya. Tadi kan aku bilang literasi itu sistemnya ada satu cerita, terus nanti ada 4 soal yang berdasarkan cerita itu. Nah, biasanya kalau PM itu atau yang literasi lain juga, itu biasanya lama pas kita lagi memaknai teksnya doang gitu loh. Pas kita lagi ngebaca teksnya doang. Biasanya kalau kita udah paham sama teksnya, pas kita ngejawab soalnya itu cepet kok. 10 detik harusnya udah langsung dapet gitu loh. Soalnya dia kayak urutan gitu loh. Ya, itu sih. mungkin ada yang ingin bertanya lagi lewat Zoom ini. Kita masih open Oh, sesi pertanyaan. oke. Aku ada yang nanya lagi dari direct ya. Ini sebenarnya aku agak bingung sih kalau direct. Apakah kamu mau aku jawab? Apa ya? Aku izin bacain ya. Ini dari Anuriza. Dia bilang dia nanya tentang pengerjaan TO TBK pas sekolah. Range nilainya berapa? Dan apakah nilai TO itu mirip-mirip? Aku kalau by data seingat aku nilai aku meningkat gitu sih, meningkat dari starting point yang sekitar 500 terus 600. Tapi kamu mau kalau kita bilang waktu sekarang ya kayak H-2 UTBK kayaknya nilai aku masih di antara 600-an deh, kayak 670 gitu, 650. Nilai aku masih segitu kalau di waktu ini. Seingat aku gitu. Dan pas dekat-dekat UTBK alhamdulillah naik-naik terus sih. Dan kalau di
bilang mirip sama apa TO apa nilai TO itu mirip-mirip sama skor UTBK, jujur mirip. Malah lebih tinggi, malah lebih tinggi UTBK aku sih. Soalnya TO terakhir aku itu 770, 770, 780. Kayak dua terakhir skornya segitu. Tapi UTBK 790, alhamdulillah. Itulah makanya aku bilang TO, aku bilang UTBK tuh lebih mudah gitu. Aku izin cerita juga, Rafli. Ya Sama boleh. aku, iya aku juga waktu sekolah itu berapa ya, paling 600 gitu. Aku UTBK-nya 695 teman-teman. Kalau dibanding Rafli kan jauh ya, tapi aku juga dibanding waktu aku TO itu jauh, juga jauh. Jadi biasanya UTBK memang malah lebih mudah. Tapi ya jangan jangan langsung kayak oh gak usah TO. Soalnya Iya, TO iya, tuh jangan penting. gitu ya. TO tuh penting banget, sumpah TO tuh penting. Terus kayak melatih kecepatan. Karena kadang kita tahu jawabannya tapi kurang cepet aja. Soalnya waktunya apalagi kalau tahun sekarang kan sisa semenit-semenit semua ya. Itu Iya, ya makin banyak. gitu teman-teman. Betul, betul, betul. Oke, aku izin bacain ada yang nanya lagi ya. Lebih sulit soal TO atau soal UTBK. Terus untuk soal literasi, lebih panjang teks di TO atau di UTBK. Kalau yang lebih sulit, menurut aku, ya tadi sih kalau dari nilai berarti lebih sulit soal di TO. Tapi, aduh, mau cerita lagi. Soal semuanya, semuanya lebih sulit ya. Semua subtes lebih sulit kecuali LBI. Entah kenapa LBI UTBK itu kemarin tuh kayak benar-benar susah nih. Biasanya nilai LBI aku kayak di TO gitu lebih tinggi gitu. Kayak 800 gitu biasanya. Tapi kalau pas di UTBK itu kayak 700 emang emang susah. Paling itu doang sih yang menurut aku kayak unexpected kok LBI-nya susah gitu. Nah itu mungkin antisipasi aja. Tapi kalau subtes yang lain lebih biasanya di UTBK lebih mudah. Terus kalau masalah soal literasi, ini sebenarnya tergantung tempat kamu TO ya. Kalau aku, tapi di UTBK nggak panjang sih, ya kan? Ya kan? Soal literasi UTBK nggak panjang kan? eh Kalau bahasa Indonesia, iya benar. Kalau LBI itu memang lebih susah di UTBK. Kalau LBE, Gitu. Inggrisnya di UTBK itu easy, easy lemon squeezy, sumpah. Ya, ya. Dibandingkan TO, tapi ya tergantung juga kan TO di mana. Tapi kalau misalnya LBE, biasanya lebih mudah. Tapi nggak tahu ya, mungkin beda tahun malah biasa di nggak tahu. Nah, contohnya kalau kalian belajar kan belajar yang dari tahun kami gak sih? Jadi kadang tuh malah di amp up lagi. Tapi kalau literasi yang yang LBI lebih susah di UTBK, yang LBE lebih mudah di UTBK. Yang PM standar sih menurut aku PM sama lah. Enggak maksudnya tingkat kesusahannya loh sama TO sama UTBK. Oke guys, mungkin satu pertanyaan lagi. Ada yang mau nggak? Sebelum kita tutup. Oh tuh ada tuh kayaknya tuh. Oh, nah ini sekalian boleh deh menutup deh. Kita bisa coba. Oke, ini ada pertanyaan dari seluruh subtes UTBK, subtes apa yang harus diprioritaskan untuk belajar dengan waktu yang lebih lama. Nah, ini lupa aku mention sih lebih tepatnya. Jadi sebenarnya ini guys, di tiap subtes UTBK itu sebenarnya juga ada pembobotan. Dalam artian, kalau kalian masuk ke jurusan Saintek, itu kalian emang pasti butuh nilai PK sama PM yang lebih tinggi. Maksudnya nilai PK sama PM tuh dipertimbangkan. Kayak meskipun rata-rata kalian tinggi kayak 700 ke atas, tapi PKPM kalian di bawah 600, yang gedenya tuh yang lain, itu kalian bisa kalah sama anak lainnya rata-ratanya di bawah kalian, tapi nilai PKPM-nya lebih tinggi. Nah, itu harus diperhatiin juga, kalian harus kayak fokusin. Tapi PKPM, ya harus fokusin PKPM kalau misalnya kalian ke Saintek ya. Nah, terus, oh ada juga dead zone. Ada juga dead zone. Nah, jadi nilai kalian seluruh subtes jangan sampai ada yang di bawah
500 atau 400 ya? 5 ya? Nah, iya. Nah, jangan sampai ada yang di bawah 500. Karena itu, ya tadi aku bilang dead zone. Itu ada teman aku yang tinggi, nilai yang lainnya tinggi, tapi PK dia 400-an. Padahal kalau kita lihat dari namanya apa namanya? Nilai tes yang lain yang lulus, yang inceran dia juga, itu pada lulus. Tapi dia nggak lulus karena nilai PK-nya 400. Nah, itu harus diperhatiin semua subtes minimal 500, terus prioritasin subtes sesuai sama jalur apa namanya itu, jalur kalian. Terutama PKPM sih pasti paling banyak buat semua jurusan. Kalau dibilang waktu yang lebih lama, hmm, semuanya penting. Itu Cuman, subjektif gak sih, Raffi? Kayak iya sih, tergantung kamu ngerasa kurangnya di mana kan ya. ya. Terus Tapi, kenal. oh lebih ke ini, ada aja nggak sih, Nat? Lebih ke kalau literasi, boleh Mhm. dipotong dikit. Karena kan Iya, literasi boleh lah kalian potong dikit waktu belajarnya gitu. Lebih banyakin yang lain, yang tapi soal singkat. banyakin PM. PM tuh susah. Tapi ya, tergantung. Iya, iya, iya. Oke, boleh tutup sih. Oke, makasih untuk kalian yang udah tanya-tanya tadi. Jadi karena keterbatasan waktu ya teman-teman, jadi kita harus akhiri sesi tanya jawab ini. Tapi misalkan kalian ada yang belum sempat tanya, bisa kalian untuk hubungin kakak-kakak tadi lewat Instagram yang udah dikirim di kolom komentar ya tadi ya. Yup. Oke, jadi mungkin berakhir sesi tanya jawab. Mungkin kita bakal akhiri juga rangkaian program kita hari ini. Tetapi jangan khawatir, nanti mungkin ke depannya bakal ada sesi-sesi lainnya dari Kak Rafli. Terus juga kata Rafli nanti dia ada buka kelas gratis guys, pelajaran PKPM. Aku kemarin belajar sama dia juga guys, jadi mantap. Gimana Kak Rafli? Siap? Ya, ya, pantengin IG aja guys. Insya Allah nanti aku kasih infoin deh. Oke, sip. Jadi makasih juga buat semuanya yang udah sempetin untuk hadir. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan tadi bisa jadi pondasi kalian untuk kedepannya. Dan aku mau ucapin semangat terus buat kalian. Semangat untuk kejar impian, semangat untuk kejar karir, dan jangan lupa untuk berdoa juga. Karena tentunya kalau kalian usaha tanpa doa juga bakal sia-sia. Oke, mungkin itu saja dari kami. Makasih juga dari tim IGM dan juga para siswa. Kami sebagai alumni pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Thank you semuanya. Bye-bye. Makasih Kak.